Ya, shalom. Terima kasih untuk tim PAW yang sudah melayani kita pada sore hari ini. Hari ini kita dapat tema kemerdekaan adalah amanat. Ya, kemerdekaan adalah amanat. Ya, terima kasih untuk Om Uung yang sudah bikin ini ya tadi malam. Ya, tiba-tiba sudah dibikinkan, bagus sekali ya. Kemerdekaan adalah amanat. Yang saya kira untuk kemerdekaan kita sudah paham. Dalam konteks kekristenan, kemerdekaan bukan bicara merdeka dari penjajah secara fisik, tetapi ada kekuatan yang lebih dahsyat dari itu yang mengendalikan umat manusia, yang namanya kuasa gelap, yang namanya dosa. Sehingga orang yang berdosa akan cenderung kembali berbuat dosa, sulit untuk lepas dari dosa. Ini bicara tentang tidak merdeka. Dan merdeka adalah bicara tentang di mana kita ditebus oleh Kristus menjadi ciptaan yang baru. Saya kira itu sudah clear gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, merdeka adalah amanat. Kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita ini sudah merdeka dalam konteks merdeka dari dosa. Kalau kita bicara merdeka dari konteks yang lain, saya nggak berani ngomong ya. ya bahkan kalau kita lihat geopolitik saja belum tentu Indonesia ini sudah merdeka dari ekonomi dan lain sebagainya, karena bagaimanapun juga di dalam kehidupan politik dunia ya, Indonesia kadang harus mengalir dan mengikuti keinginan negara-negara lain supaya kita juga selamat. Itu artinya belum merdeka ya, belum merdeka. Tapi whatever, kita bicara tentang merdeka adalah merdeka dari dosa, kita diselamatkan dari hidup kita yang sia-sia. Sekarang kita adalah ciptaan baru. Nah, pertanyaannya, dikatakan bahwa kemerdekaan adalah amanat. Opo kuwi amanat? Amanat ini adalah tugas. Tetapi tidak sekedar tugas. Tugas ini tugas mulia. Kenapa? Karena amanat itu biasanya diberikan oleh seseorang atau pribadi yang lebih powerful, lebih berkuasa, lebih kita hormati. Contoh, kalau Bu Arti nyuruh Bu Brenda buatin teh, itu namanya tugas. Bukan amanat gitu. Wah, saya diberi amanat sama Bu Arti gawe teh. Ini orang amanat ya. Amanat itu sesuatu yang besar. Misalnya Pak Prabowo sampaikan ke masyarakat Indonesia, kita semua harus satu padu memberantas korupsi. Itu amanat. Satu tugas yang besar, yang mulia, yang bisa menggerakkan banyak orang, itu amanat. Ya, makanya di dalam kekristenan kita mengenal namanya amanat agung, betul ya? Kenapa? Karena amanat agung itu disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pribadi yang luar biasa besar dan memberikan tugas kepada kita. Dan karena amanat itu ada gerakan yang luar biasa dari umat Kristen yang tadinya hanya 12 murid, sekarang menjadi agama terbesar di dunia. Ya, Kristen itu hampir 2 miliar orang ya yang agama Kristen. Saya nggak memecah Kristen Protestan Ortodoks, pokoknya Kristen lah ya. Itu hampir 2 miliar penduduk dunia. Artinya besar, terbesar bahkan hanya dari 12 murid, bayangin ya. Dan itu semua karena apa? Karena amanat. Jadi amanat itu sebuah tugas yang diberikan oleh pribadi yang besar yang kita hormati, dan itu menggerakkan setiap kita untuk goal yang jelas ya. Kalau amanat agung goalnya jelas ya. Nah, karena itu kita mau belajar, kalau kita sudah dimerdekakan, kita yang tadinya di bawah kuasa dosa, sekarang kita ada di terangnya yang ajaib. Pertanyaannya, apa sih amanat Tuhan untuk kita? Apa tugas Tuhan untuk kita? Saya lihat di Alkitab paling tidak ada 4 tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat yang ke-13.
Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi yang pertama, Tuhan kasih amanat, kalau kita sudah merdeka, maka layanilah yang lain oleh kasih. Ya. Jadi karena ada kasih di hati kita, maka kita melayani, gitu ya. Bukan melayani dengan kasih, tetapi melayani oleh kasih. Jadi dasarnya melayani adalah kasih. Mbak Dian Sastro ini melayani sekolah minggu. Kenapa? Karena punya kasih kepada anak-anak generasi penerus. Betul ya? Bu Brenda juga sama. Walaupun mungkin kalau dipikir, nah aku ora dadi guru sekolah minggu yo, sekolah minggu tetap jalan. Tapi ada dorongan kasih, tahu ya? Ada dorongan kasih untuk memberi, anak-anak ini ya, sehingga mereka akhirnya terlibat di dalam pelayanan sekolah minggu. Saya nggak tahu Mbak Kris ini sudah berapa puluh tahun. Seingat saya kecil, Mbak Rus itu sudah jadi guru sekolah minggu. Gak tahu Mbak Kris sudah belum? Ya, tahun 90-an ya, tahun 90-an awal ya, 92, 93 itu saya udah diajar Mbak Rus. Kayaknya Mbak Kris juga sudah terlibat, enggak tahu, sudah ya? Sudah, luar biasa. Bayangin tahun 92, 93 sudah melayani. Sekarang 2025 ya, 33 tahun itu minimal, nggak tahu ini mulai masuknya mungkin tahun 90, mungkin 89, saya nggak ngerti ya. Tapi intinya ada satu dorongan karena kasih sehingga kita melayani. Dan itu amanat Tuhan. Makanya kemarin kita belajar 2 minggu yang lalu kita belajar bagaimana kita harus melayani bukan karena paksaan. Betul ya? Saya yakin kalau karena paksaan Mbak Kris sama Bu Brenda gak akan bertahan sampai sekarang, betul ya? Nek karena paksaan loh ya toh. Karena yo timbang ning omah rono gawean. Ya, terus ning omah rono gawean yo sang tak jadi guru sekolah minggu. Saya yakin paling setahun, 2 tahun, mentok 3 tahun mundur, capek. Betul ya? Mungkin ada kegiatan lain dan lain sebagainya. Tetapi kalau didorong oleh kasih, seperti ibu yang membesarkan anak-anak. Apa pernah Bu Brenda merasa bosan gede bigel? Ya, kesel aku wis 3 tahun 2 wae kan ora mungkin. Ya tetap diopeni sampai sekarang. Betul ya? Itu namanya kasih ibu. Kasih ibu mengalir karena kasih. Ibu mau melakukan itu karena kasih, dasarnya kasih. Karena itu Tuhan kasih amanat kepada kita, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, bukan paksaan tapi oleh kasih. Yang pertama itu. Yang kedua, Efesus 2 ayat yang ke-10 ya. Efesus 2 ayat yang ke-10 saya bacakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita ini dikasih amanat untuk melakukan pekerjaan baik. Kenapa? Karena itu semua sudah dipersiapkan Allah. Jadi kita ini harus melakukan pekerjaan baik. Pertanyaannya baik buat siapa? Nah, ya toh? Dalam firman Tuhan jelas kita ini miliknya Tuhan dan pekerjaan baik ini dipersiapkan oleh Allah. Artinya baik di sini baik bagi Allah. Maaf ya, bisa jadi tidak baik buat kita. Lo bisa jadi ya. Ketika kita belajar para orang-orang kudus zaman dulu, Petrus itu disalib terbalik. Saya mau tanya, menurut Anda kalau Anda di posisi Petrus, baik enggak? Enggak baik ya, ngeluh minimal. Disalib terbalik, waduh berat ya. Disalib terbalik itu berat, disalib
lurus berat toh, itu apalagi dia terbalik. Penyiksaan yang luar biasa. Paulus harus berpisah kepala sama badan. Saya mau tanya, baik buat Paulus? Enggak. Tetapi mereka mengerti ketika darah mereka tertumpah, maka di situ akan menjadi bibit bagi orang-orang percaya. Sehingga mereka apa? Siap melakukan itu. Makanya Paulus berkata, darahku sudah dipersiapkan untuk korban. Paulus sudah tahu sebenarnya aku mati, tapi gak apa-apa. Kenapa? Itu semua untuk kemuliaan Allah. Jadi artinya baik di sini bukan bicara sekedar baik buat kita, bukan sekedar bicara baik buat bangsa dan negara, tetapi baik bagi Allah. Saya kasih contoh. Ya, yang paling sering ketemu dengan kita adalah penyakit. Betul ya? Kupur itu pernah lehernya dibelah itu, diambil lopo itu dagingnya, ya toh? Tapi yo karunia berkata-katanya nggak berkurang puji Tuhan. Mantap ya. Tapi maksud saya, sakit penyakit yang model-model itu kan serem-serem ya. Ane mau panu, kades, kurap, terus gampang lah ya. Tapi kalau yang penyakit yang aneh-aneh itu, kita ingat dulu, maaf, Mbak Kris juga pernah sakit, betul ya Mbak? Sampai di rumah sakit, kadang-kadang kita berpikir, aduh Tuhan, Mbak Kris kurang apa sih? Betul ya? Dari tahun berapa jadi guru suamiku? Katakanlah tahun 90 gitu ya. Dari tahun 90 sampai sekarang Tuhan melayani engkau. 30 tahun lebih melayani engkau. Kok ya Tuhan izinkan kena penyakit sing aneh. Kalau cuma penyakitnya flu, pilek, kayak Pak Darto tadi pagi ya, tadi sore ketemu saya. Oh selalu begini Pak, ini saya memang sukanya sentrap sentrum, oh ya ora apa-apa ya, masih sentrap sentrum, enteng Pak, tenang wae. Kayak kopi anget mari gitu. Ayo bakar sini sampai masuk rumah sakit loh, sampai operasi ya Pak ya. Waduh, mungkin dalam pikiran kita, duh Tuhan kok nggak baik ya? Nggak baik buat kamu, tapi baik bagi Tuhan. Ada banyak orang yang akan diberkati melalui sakit kita, bisa jadi loh. Ketika Bu Brenda, ya kita tahu kalau kesaksian tentang bigel, kadang-kadang terenyuh ya. Terenyuhnya apa Tuhan? Kok udah urus kecil, Tuhan kok kasih beban yang berat sekali gitu. Kadang-kadang dalam hati saya jujur, saya tuh mikir gitu, aduh Tuhan, kok sing liya wae sing rada lemu sing ngono. Oh iya, domba saya ini yang paling urusin malah bebannya paling berat gitu. Pesano kadang-kadang ya saya hanya bisa berpikir, aduh Tuhan, kok Bu Brenda. Tetapi ketika beliau bersaksi bagaimana hari lepas hari sampai hari ini masih bisa bersyukur terus setia sama Tuhan. Loh, saya mau tanya, kita diberkati enggak? Diberkati. Baik bagi Tuhan. Walaupun mungkin buat kacamata kita nggak enak. Oh para penginjil itu kalau Anda ceritanya Anda baca, ngeri-ngeri. Dan itu nggak terjadi ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu ketika mereka ke Afrika tahun 1900 itu sampai ada yang istrinya dipotong, dibakar, dimakan sama suku lokal. Istrinya. Dia mundur dari pelayanan? Tidak. Tetapi itu menghasilkan buah-buah yang nyata. Kenapa? Karena sekali lagi melakukan pekerjaan baik itu standarnya baik buat Tuhan. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, pikir, ini baik gak buat Tuhan. Ono kesempatan korupsi 1 triliun, baik gak? Ya bohong kalau Anda bilang gak baik. Baik. Ya, lu bener gak? Lu ada kesempatan ngambil uang 1 triliun. Itu baik Pak Andre? Baik. Lagi cicilan BRI langsung gas. Mantap, itu tidak perlu mikir.
mikir liwah anak cucuku wis tak gawe omah siji ya wis rasa mikir kerja rasa rekoso. Betul Pak Ronald. Cuman pertanyaannya, baik enggak buat Allah? Itu loh, gitu. Nah kalau buat kita baik, jujur saya pun ya Allah, saya jadi wakil menteri tenaga kerja. Weh, yang sana lagi heboh ya kan? Weh, ya disodorin uang 1 M hanya untuk tanda tangan. Baik enggak? Buat saya, jujur ya, jujur saya nggak munafik. Buat saya baik. Loh itu 1 M ora apik piye? Setuju Pak Darto? Ora perlu goprot oli itu, ora perlu. 1 M Pak, wis lunas kabeh, omah dibangun, garap garudut, mantap. Gitu. Enak pelesiran bendino, gitu. Pertanyaannya, apakah itu baik buat Tuhan? Itu. Ya. Ketika kita mau melakukan sesuatu, tanyakan pada diri kita, apakah ini pekerjaan baik buat Tuhan? Kalau baik, lakukan. Tidak baik, tidak usah. Ya, kalau Anda disodori 1 M tadi, buat kita baik, tapi kita pikir, ini buat Tuhan tidak baik. Tidak usah. Tidak usah ambil itu. Cukupkan dengan apa yang kita punya. Jadi yang pertama, melayani oleh kasih. Yang kedua, melakukan pekerjaan baik. Yang ketiga, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20 berkata, ini saya pisah dari 19 dulu, ya 19 ini bicara baptisan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi rupanya amanat yang ketiga itu kita disuruh baptis orang. Saya jujur dari tata gereja emang Pak Andre boleh baptis orang. tata gereja ya. Ini kita bicara tata gereja. Orang ngomong kayak Alkitab ya. Cuman di tata gereja itu kan umumnya di semua sinode itu umumnya yang boleh baptis pendeta. Betul ya? Betul ya? Pak Andre boleh nggak lo? Kalau saya berdebat di dalam Alkitab boleh dalam Alkitab. Cuman pada kenyataannya kan tidak boleh, gitu. Terus ngetoke surat baptisan sopo, ya toh RT. Kan ora, ya. Harus lembaga gereja, artinya pendeta yang melakukan baptisan. Nah, tapi kan ini amanat bukan buat pendeta toh. Buat semua orang, buat Bu Sri, buat Lydia, buat Bu Pur harus membaptiskan orang. Nah, kita harus paham apa itu arti baptisan. Baptisan adalah satu momen ketika kita mengerti kesalahan kita dan bertobat. Makanya Yohanes Pembaptis itu bilang apa? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Jadi baptisan itu lambang pertobatan. Kalau engkau nggak tobat, ya nggak akan mau baptis. Saya dulu dibaptis goro-goro dikongkon Bapak Yeswi nasib. Tapi sebetulnya baptisan yang sesungguhnya adalah ketika engkau sadar engkau salah dan engkau mau berubah. Tuhan, aku salah, aku perlu engkau untuk mengubah aku menjadi ciptaan yang baru. Itu baptis. Gitu ya. Jadi artinya tugas kita membaptis orang tidak sekedar bicara nyemplunge wong ning banyu ora. Tapi bicara apa? Menyadarkan orang bahwa itu salah. Membuat orang itu bertobat. Saya tahu, wah ya kan yang bisa membuat orang bertobat itu Roh Kudus Pak Pendeta. Iya, semua juga sama. Kita melayani dengan kasih pun karena Roh Kudus sama. Semuanya itu karya Roh Kudus. Tetapi yang kita impartasikan, yang kita pancarkan, ya ini buat orang bertobat. Kalau saya lihat bangsa Indonesia, sebetulnya ladang kita banyak. Jujur ya. Di Indonesia itu ladang kita banyak. Tadi saya nyentil sedikit wakil menteri yang lagi heboh, ya toh? Tetapi ada satu statement dari KDM, tahu ya KDM? Deddy Mulyadi, ya. Menarik, dia bilang apa? Sebetulnya orang Indonesia itu semua sama-sama serakah. Bedanya ada yang di Dewan Perwakilan Rakyat, ada yang rakyat jelata.
Tapi saya pikir menarik ya. Dan apakah betul? Sayangnya hampir semuanya betul. Saya lihat ada berita supir truk ngangkut minyak atau ngangkut apa, kecelakaan. Minyaknya dijarah. Minyaknya dijarah, supirnya udah ditulungi. Coba, bukankah itu miris ya? Di tengah-tengah orang susah memanfaatkan, itu serangan. Loh, ya gak beda jauh Pak Pendeta sama DPR yang joget-joget di tengah penderitaan rakyat. Betul. Makanya statementnya KDM saya yakin ya 90% lebih lah, saya yakin betul itu ya kan. Banyak ladang, banyak orang yang tidak mengerti kebenaran. Ngertinya yang dia lakukan itu betul, padahal salah. Tugas kita benerin itu bicara baptisan supaya mereka bertobat, kasih pengertian, kasih wawasan supaya mereka bertobat. Oh, toh. Kalau dia yang bikin acara, tidak ada yang boleh mengganggu. Dalan tak tutup, orang masalah liane lewat jangan. Pokoknya dalan tak tutup. Tapi kalau orang Kristen bikin retreat di dalam ruangan, nggak ganggu ketertiban umum, nggak pakai jalan umum, ya tahu sendirilah. Yang kemarin viral seperti apa, ya. Saya mau tanya, ada yang salah dengan orang Indonesia? Ada. Ini ada yang salah, gitu. Ada yang salah, ya. Firman Tuhan bilang apa? Lakukan kepada orang lain apa yang engkau ingin diperlakukan oleh orang lain. Kalau engkau mau dihormati orang lain, hormatilah orang lain. Ya. Lu saya nggak mengatakan waktu kalau ngantenan untuk jalan itu berarti orang itu loh. Kalau itu kesepakatan bersama dan saling mengerti satu dengan yang lain, ora monggo. Ya memang kondisinya begini, gitu ya. Tidak apa-apa menurut saya, tidak apa-apa. Toh ya nikahan ora bendino, gitu. Betul nggak? Nikahan ora bendino. Cuman maksud saya fair gitu loh. Satu celotehan di TikTok, ya. Ya menurut saya menarik ya. Ya memang dia hanya bercanda nih, komedian ya. Dia bilang begini, ya kalau pas Jumatan, luber ke jalan, jalanan ditutup, ya tinggal muter. Toh Jumatan seminggu sekali. Gereja kalau sampai parkir nutupi jalan, ya enggak apa-apa. Seminggu, gitu loh maksud saya. Loh, bukan berarti saya pengen tutup jalan untuk gereja, bukan. Maksud saya ada toleransi yang fair. Tetapi saat ini kan orang serakah, gitu. Dan buat saya itu sesuatu yang perlu direformasi. Ya, bagaimana cara berpikir orang itu bisa lebih toleran kepada yang lain. Ya. Saya rindu 20 tahun, 30 tahun yang lalu yang masih ada toleransi yang menurut saya lebih baik. Tetapi saat ini seperti inilah yang terjadi. Nah, tugas kita apa? Membawa terang. Karena kita adalah terang. Betul ya? Kalau kita terang, tadi pagi dikatakan terang itu paling kelihatan kalau gelap. Jadi kalau semakin gelap, harusnya terang semakin terlihat. Setuju? Kalau menyalakan lilin di siang hari di luar ruangan, ya nyala, ya terang, tapi nggak akan ada yang memperhatikan karena yang lain juga terang. Tetapi kalau di malam hari ketika bulan tidak muncul dan kau nyalakan satu lilin di tepi jalan, dari jarak berapa meter pun orang akan lihat, oh itu ada lilin. Jadi kalau yang dikatakan Indonesia nih, ya itu tadi ya, gak cuma atas, tapi atas sampai bawah pemikirannya rodok perlu dirubah gitu ya, mindsetnya perlu dirubah. Buat saya, ya disinilah tempat kita kalau kita mau jadi terang. Di tempat yang gelap kita akan semakin terlihat. Ya, berarti tadi juga sampaikan kita harus jadi contoh ya, di tengah-tengah
yang ada di dalam lingkungan kita. Jadi baptislah mereka tidak sekedar bicara tentang nyelulupi koncone, tetapi baptislah adalah bagaimana kita menyadarkan seseorang. Nah, itu salah. D, itu salah. Betul ya? Saya kadang-kadang juga miris gitu ya ketika ketemu ada anak kecil yang bentak-bentak ibunya. Itu anak kecil bentak-bentak ibunya. Nah, pengen gitu tak jewer lah saya rada orang itu ngono kan. Betul enggak ya? Pengennya gitu ya. Tapi undang-undang perlindungan anak bisa dikenakan terus. Tapi intinya kita semua punya tanggung jawab ini amanat. Kalau nggak bisa kita lakukan kepada anaknya tetangga, lakukan itu kepada anakmu. Betul ya? Kalau nggak bisa lakukan itu kepada adiknya tetangga, lakukan itu kepada adikmu, kepada kakakmu, kepada orang tuamu, supaya pemikiran-pemikiran yang keliru ini bisa diluruskan. Ini kondisi-kondisi yang makanya tadi pagi dikatakan Indonesia gelap, ya. Indonesia gelap. Kenapa Indonesia gelap? Bayangin aja di tengah-tengah kondisi ekonomi yang berat seperti ini, kita disuguhkan DPR joget-joget dapat gaji 3 juta per hari gitu. 3 juta per hari gitu. Bayangin betapa sakit hatinya masyarakat. Makanya ya kita berdoa untuk kestabilan politik di dalam negeri ya. Ini kalau disumet sedikit bisa kacau ya, disumet sedikit bisa kacau. Nah, kita ayo jadi orang-orang yang tidak menambahi kerusuhan, tetapi kita ngadem-ngadem gitu. Kita bikin perubahan dari cara pandang. Kita nggak bisa merubah anggota DPR. Ya wis, memang ngono ya, kenal we ora ya, tapi kita bisa merubah generasi yang selanjutnya. Bukankah ketika orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan biarkan seluruh generasi habis, semua kecuali 2, Yosua dan Kaleb. Bahkan Musa pun tidak masuk. Semua habis. Ya, makanya ada yang pernah khotbah ini tentang ini, katakan bahwa ya memang kalau mau ada reformasi, generasi itu satu, generasi habis. Supaya nggak ketularan. Supaya nggak ketularan. Tapi whatever, tugas kita untuk bisa menjadi terang, yaitu dengan membukakan mata mereka yang masih gelap. Baptislah mereka. Nah, ayat 20 yang keempat, yang terakhir, ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang keempat, yang terakhir adalah bicara amanat untuk mendidik dalam pertumbuhan iman. Sudah berubah cara pandangnya, sudah bertobat, artinya sudah dibaptis, tetapi dia masih anak bayi. Yang firman Tuhan bilang makanannya masih bubur, belum makanan keras. Karena itu perlu dididik. Makanya saya kemarin bilang, saya lupa minggu berapa, ada banyak orang Kristen yang kelihatannya sudah Kristen, tapi masih terikat dengan budaya. Belum ya? Terikat dengan budaya. Ya, saya diceritani sama Iren di sana ya, di tempat kampungnya Iren. Itu nggak boleh beli garam malam-malam. Ora masuk akal. Jadi kalau pergi ke warung beli garam gitu, orangnya akan bilang nggak ada kalau malam. Walaupun ada, bilangnya nggak ada. Karena ya aku tanya lah, ceritanya piye kok bisa sampai nggak boleh beli garam malam-malam, nggak tahu dia juga. Pokoknya gitu. Jadi kalau beli garam malam-malam nggak boleh. Yang jualan juga nggak mau ngedoli, gitu. Ya, jadi kalau katanya ini kalau memang mau beli kan, sekarang kan banyak warung ya, bukan supermarket, itu bukan warung. Kalau mau beli malam-malam pepet ya, nggak usah bilang ada garam, diambil aja, kasih duitnya, selesai. Ya aneh ya. Dan Anda tahu 90% orang Kristen di kampungnya Iren. Ya,
maksud saya? Jadi banyak orang Kristen sebetulnya dia sudah bertobat, sudah percaya Yesus, dia mengerti bahwa dia berdosa dan perlu juru selamat, tapi masih terikat yang model-model begini. Nah ini tugas kita, apa didik dalam pertumbuhan iman. Ayo kita didik, jangan sampai terus-terusan diamusi karo kebudayaan. Nah, kalau itu bisa dijelaskan nggak apa-apa. Contoh di Jawa itu kalau nggak salah nyapu nggak boleh malam-malam. Tak, ya nyapu nggak boleh malam hari. Alasannya kan masuk akal. Zaman dulu tidak ada lampu, pakai sentir. Arek nyapu malam-malam, ya ora ngerti resik apa ora. Mula timbang jelasno panjang lebar, wis ora apik nek jenenge nyapu kuwi bengi-bengi. Besok pagi aja nyapunya. Kan gitu kan. Tapi kan ada alasannya gitu ya. Sehingga ketika kita berarti kalau sekarang ada lampu, boleh dong. Kan begitu toh? Nah, cuma yang garam ini enggak tahu saya. Urusan garam ini saya enggak tahu nih, kenapa kok di sana itu enggak boleh. Ono makhluk gaib yang datang atau gimana saya enggak ngerti ya. Tapi intinya banyak di antara orang Kristen loh. Saya enggak bilang orang yang di luar Kristen. Orang Kristen tetapi masih ya belum terdidik secara iman. Gitu ya. Orang-orang Kristen yang punya mindset bahwa pokoknya aku ikut Yesus pasti diberkati. Buat saya itu keliru loh. Ya. Kenapa? Sehingga dia punya judgement dibalik, logikanya dibalik. Oh berarti kalau kamu miskin, kamu berdosa. Saya mau tanya, emangnya miskin berdosa? Halo, ya kan? Kalau kamu ikut Tuhan sungguh-sungguh, pasti kamu diberkati. Artinya kalau kamu gak diberkati secara finansial, berarti kamu tidak ikut Tuhan sungguh-sungguh. Loh, apa sih? Apa ayate ngono? Ora ono. Apa ada dasarnya Alkitab? Enggak ada. Tapi karena apa? Karena mereka masih kecil. Ini yang perlu kita didik supaya tidak hanya makan bubur, sekali-sekali makanan keras. Bahkan keras sekali, betul ya? Tadi pagi Mbak Ari ngomong saya, Om, firman Tuhannya keras banget ini. Wah, melayani harus apa? Tidak sakit hati, lepas kampung-kampung. Wah, berat sekali. Wah, ini saya belum layak melayani. ya tidak apa-apa. Kadang-kadang kita perlu makanan keras dulu ya. Kita perlu. Kalau kita cuma ditimang-timang, tenang aja. Kalau kamu rajin ke gereja, tokomu rame. Kalau kamu rajin ke gereja, karirmu yang tadinya belum PNS jadi PNS. Betul, Bu Brenda? Orang Bu Brenda ya. Orang Pak Pendeta ya. Tidak ada ya toh. Tetapi ya oke. Di satu fase memang kita diajar seperti itu. Sama seperti ketika kita kecil. Kita kecil kita diajarnya kan seperti itu. Take and give. Kalau kamu lakukan A, kamu dapat B. Loh bener nggak? Ketika kecil nanti anaknya Ronald gitu mulai, Pak, minta mainan pistol-pistolan gitu. Kamu belajar dulu yang rajin. Kalau dapat 10, nanti Bapak belikan. Lu baik nggak? Baik, karena masih kecil. Oh dia belajar sungguh-sungguh dapat 10, Pak. Aku dapat 10. Wah, ya wis, Bapak belian pistol lah. Padahal umurnya wis lawe. Orang-orang guyon. Maksud saya itu anak kecil. Is okay, ya toh? Ya, ayo, jangan nangis. Kalau bisa nggak nangis, bisa nurut sama mama 2 jam aja, mama kasih permen. Nah kan gitu ya. Jadi kalau nurut, kalau lakukan sesuatu dapat sesuatu. Nah itu hubungan anak kecil sama bapaknya. Betul ya? Duh, ada kalanya kita di posisi itu. Ada kalanya, tidak apa-apa. Itu satu proses pengenalan kita. Makanya dikatakan ajarlah mereka. Ajar itu tidak langsung besar. Bu Brenda itu ngajar anak-anak, nggak langsung pelajaran homiletika, itu tafsir Alkitab murah ya, ya kecil-kecil dulu itu.
Nabi Nuh dan istrinya itu dulu. Jadinya itu baru yang dalam-dalam. Nah itu pun tugas kita untuk mendidik. Awalnya mereka ke gereja demi berkat, tetapi ayo kita bimbing mereka. Jangan disalah-salah, no, sesat yes. Nah, saya itu tidak cocok lah, atau ya mungkin levelnya dia masih di situ, tidak apa-apa. Kita dulu pun pernah ada di situ, gitu loh. Nah, tapi ayo kita bertumbuh sehingga di satu titik apapun yang terjadi dalam hidupku ini, ya, ini akhirnya sampai situ, gitu. Tapi kan yang pertama kan, aku mau pelayanan supaya dapat, aku mau ke gereja supaya dapat, orang popo. Tapi tugas kita, amanat kita, ketika kita sudah dimerdekakan, ayo kita didik dalam pertumbuhan iman. Ingat, ini amanat. Ini ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada kita, dan kita harus lakukan secara bersama-sama supaya tugas ini bisa menghasilkan yang baik. Amin.